Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya lah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk tetap hidup sampai hari ini. Sholawat serta salam, mari kita junjung tinggi kepada Nabi akhirul zaman, sang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya. Juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin wa muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Semoga Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan lebih baik dibandingkan hari ini, dan kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala, insya Allah. Pertama, perkenalkan, saya Akila Zulfarida, perwakilan dari kelas 72. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum bagaimana menjemput barokah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjemput keberkahan. Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan, dan yang hanya bisa memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita adalah Allah Ta'ala. Kita menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta pada Allah agar seluruh kebaikan dalam hal apapun, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, ekonomi, kita berharap kehidupan apapun, kesehatan, semuanya bertambah kebaikan. Nah, itulah yang akan saya sampaikan pada kultum kali ini, menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan saya kaitkan dengan bulan suci Ramadan ini. Sebelum itu, ada baiknya kita perlu tahu bahwa kita harus mengenal dulu bulan suci Ramadan memiliki keutamaan, sehingga nantinya kita akan bersama berlomba-lomba untuk menjemput keberkahan itu. Kalau orang tak tahu kemuliaan dari bulan Ramadan, maka dia akan malas menjemput atau meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya adalah beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembela antara yang hak dan yang batil. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini kita memahami bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan di mana turunnya Al-Quran, bulan di mana Rasulullah SAW bersama Malaikat Jibril bersama-sama membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, seharusnya kalau ingin menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala, maka interaksi dengan Al-Quran harus diperbanyak lebih baik di bulan Ramadan dibanding hari-hari lainnya. Jadi kalau sehari-harinya misalkan satu hari satu juz, satu bulan satu kali khatam misalnya, maka di bulan suci Ramadan harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kalau kita lihat generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga generasi tersebut, generasi Rasulullah, setelahnya lagi, itu adalah orang-orang yang ketika memasuki bulan suci Ramadan, mereka mempersedikit berbicaranya dan memperbanyak untuk membaca ayat suci Al-Quran. Ada yang satu hari bisa khatam 2 kali, Imam Syafi'i menghatamkan satu hari 2 kali. Satu bulan 60 kali khatam, atau ada juga yang menghatamkan 3 hari 1 kali khatam, atau 10 hari 1 kali khatam. Terserah dari teman-teman semua, yang jelas dia harus lebih baik pada bulan suci ini dibandingkan hari-hari lainnya. Sahabat mata insani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Quran itu memiliki hak teman-teman sekalian.
Al-Quran sampai pada kita penuh dengan perjuangan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, menghabiskan lebih dari 22 tahun lebih sampai Quran itu selesai semuanya turun kepada Rasulullah SAW. Maka fungsi Quran, hak yang harus ditunaikan adalah dia betul-betul dibaca. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah terakhir yaitu surah An-Nas, dibaca. Satu huruf bernilai satu kebaikan, bernilai 10 pahala, dibaca. Terbata-bata bacanya mendapatkan 2 pahala. Bacanya dengan lancar, engkau seolah-olah seperti bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Masya Allah, jadi bacalah Al-Quran itu setiap harinya. Kemudian yang kedua, keutamaan dari bulan suci Ramadan yaitu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Salah satu maknanya adalah pintu-pintu surga dibuka. Mudah bagi engkau mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan dan dipersulit engkau melakukan kejahatan di bulan suci Ramadan. Semua orang bertadarus, tarawih, puasa. Mudah bagi kita untuk kita turut berbuat baik seperti sekeliling kita. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat penuata insani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Artinya teman-teman sekalian, kembali kepada keutamaan bulan suci Ramadan tadi, pintu-pintu surga dibuka. Jadi silahkan mengejar kebaikan-kebaikan apapun, kebaikan untuk diri sendiri maupun kebaikan untuk orang lain, silahkan. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari bulan suci Ramadan adalah di dalamnya terdapat malam 1000 bulan, yang kalau kita teman-teman beribadah di malam itu maka seolah-olah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bahkan umur kita saja tidak tahu sampai tidak kita di umur 83 tahun 4 bulan. Betul tidak teman-teman sekalian? Tepat di malam itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sebuah malam ketika kita beribadah seolah-olah kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Rasulullah SAW ketika mendekati 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan mengajak istri-istrinya untuk beriktikaf di masjid memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, sahabat penuata insani yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi karena tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, keutamaan di bulan suci Ramadan adalah bulan di mana ketika kita berdoa, maka akan dikabulkan doa kita. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti akan dikabulkan. Begitupun sabda Nabi SAW. Ada 3 orang yang senantiasa dikabulkan oleh Allah, yaitu doa pemimpin yang adil, doa orang yang dizolimi, dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sahabat penuata insani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi waktu terbaik kita untuk berdoa adalah salah satunya di sepanjang kita berpuasa, teman-teman sekalian. Ketika saat itu kita sedang puasa, melakukan amal salih, maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Semoga di bulan suci ini kita senantiasa istiqomah menjalankan ibadah dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membersihkan semua dosa kita di bulan suci ini dan menerima semua amal ibadah kita di bulan suci ini. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bersama-sama kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.